Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa kabar teman-teman semua, mahasiswa STB Al Muhsin? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita selalu berdoa semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua dan Allah segera menghilangkan atau menghapuskan virus yang sedang mewabah pada kita semua, yaitu virus COVID-19. Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian hadis, macam-macam, sejarah dan juga perkembangannya. Ini adalah bagian pertama dari kuliah hadis ahkam muamalah. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum muamalah. Hukum-hukum muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi. Nah, sebelum kita tahu semua tentang hal itu, maka yang pertama kita harus pahami adalah tentang apa itu hadis. Ma huwal hadis? Apa itu hadis? Hadis secara bahasa ada beberapa makna. Ada bermakna al-jadid, artinya adalah sesuatu yang baru. Hadis bermakna sesuatu yang baru. Kemudian ada juga bermakna al-khobar, kabar. Hadis bermakna kabar. Kemudian makna yang ketiga adalah al-qorib. Al-qorib artinya yang dekat. Jadi ada hadis maknanya dekat, ada hadis maknanya baru, dan ada hadis maknanya kabar. Itu adalah pengertian hadis secara bahasa. Adapun secara istilah, hadis adalah semua perbuatan, ucapan, dan juga penetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah hadis secara istilah. Perbuatannya Rasulullah, ucapannya Rasulullah, ketetapannya Rasulullah, itu adalah sebuah hadis. Dan ketika menjadi sebuah hadis, maka bisa menjadi sebuah dasar hukum. Contoh yang perbuatan, misalnya Rasulullah pernah mengatakan, "Shollu kama ro'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua seperti kalian melihat sholatku. Rasulullah melakukan sholat, beliau berbuat. Perbuatannya Rasulullah dilihat oleh para sahabat. Nah, maka perbuatan itu adalah hadis. Atau ucapannya Rasulullah, banyak ya ucapan Rasulullah, misalkan innamal a'malu binniyat, seperti itu ucapannya Rasulullah, itu adalah sebuah hadis. Atau ketetapan Rasulullah, kalau ada seorang sahabat melakukan sebuah perbuatan, kok Rasulullah mendiamkannya, tidak melarang, maka itu artinya Rasulullah menyetujuinya, takrir. Kalau seperti itu, maka ketetapan Rasulullah, persetujuan Rasulullah itu juga disebut dengan hadis. Seperti itu ya. Baik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian hadis, maka kita akan lanjut ke macam-macam hadis. Ada beberapa pembagian hadis. Yang pertama, pembagian hadis ditinjau dari kualitas teksnya. Pembagian hadis ditinjau dari kualitas teksnya. Ada yang disebut dengan hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Hadis sahih adalah hadis yang benar,
hadis yang benar seperti itu. Nah, ada beberapa persyaratan sebuah hadis disebut sebagai hadis yang sahih. Yang pertama, hadis ini bersambung sanadnya. Sanad itu adalah rantai ya, seperti itu. Misalkan ada seorang sahabat, kemudian dia meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah. Nah, sahabat menurunkannya, mengajarkannya kepada generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'in, kemudian para ulama dan seterusnya sampai kepada kita semua. Itu namanya sanadnya mutasil, sanadnya bersambung. Kemudian yang kedua, perawinya bersifat adil. Perawi atau orang yang meriwayatkan hadis ini bersifat adil. Kemudian yang ketiga adalah perawinya bersifat dobit. Keempat, perawinya kemudian yang keempat, sanadnya terhindar dari syadz. Dan yang kelima, sanad dan matanya terhindar dari ilat atau penyakit atau masalah. Kemudian bagian yang kedua adalah hadis hasan, ya, hadis hasan. Tadi ada hadis sahih, sekarang ada hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Hasan itu artinya adalah baik atau jamal ya. Nah, adapun dalam hadis itu ya sebuah istilah. Hadis hasan adalah sebuah istilah. Hadis yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Seperti halnya tadi dijelaskan ada hadis sahih. Ada kriteria-kriterianya. Nah, kalau hadis hasan, kriterianya adalah yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, di antara para perawinya terdapat orang yang kurang dobit. Nah, inilah perbedaan antara hadis hasan dan hadis sahih. Sama-sama hadisnya benar, sama-sama bisa dijadikan pegangan. Kalau hadis sahih, perawinya dobit. Kalau hadis hasan, perawinya kurang dobit. Dobit itu apa sih? Dobit itu teliti, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kriteria hadis hasan adalah sanadnya juga matanya terhindar dari syadz dan ilat, terhindar dari segala macam hal-hal yang mengganggu atau mencoreng hadis, seperti itu. Selanjutnya adalah hadis dhaif. Dhaif itu artinya lemah. Kalau tidak hasan, kalau tidak sahih, hadis dhaif. Apa itu hadis dhaif? Hadis dhaif adalah hadis yang lemah. Hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih maupun hadis hasan. Nah, apakah hadis dhaif ini boleh diamalkan? Ya, kita sering mendengar ada orang yang bilang, oh ini hadisnya dhaif, seperti itu. Apakah boleh diamalkan? Ya, meskipun dhaif, yang lemah itu bukan Rasulullah. Yang lemah adalah perawinya. Yang lemah adalah orang yang menyampaikan hadis, bukan Rasulullahnya yang lemah. Maka lemahlah seperti apa, itu pun hadisnya Rasulullah. Maka apakah hadis dhaif boleh diamalkan? Jawabannya boleh. Boleh. Tetapi ketika berkaitan dengan fadhailul a'mal. Boleh diamalkan ketika berkaitan dengan keutamaan-utamaan amal, seperti itu. Bukan berkaitan dengan masalah hukum atau masalah tauhid, seperti itu. Itu tentang pembagian hadis. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sejarah pembukuan hadis. Salah satu kelebihan bangsa Arab, mereka tidak bisa baca tulis. Tidak bisa baca tulis adalah sebuah kelebihan. Kelebihannya apa? Karena tidak bisa baca tulis, para sahabat orang Arab di zaman itu hafalannya sangat kuat. Hafalannya sangat kuat. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu Al-Quran, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menuliskannya. Ya, meskipun secara umum
orang Arab tidak bisa baca tulis, tapi ada yang bisa baca tulis, ada sedikit. Tetapi kalau hadis, Rasulullah bahkan melarang menulis hadis tersebut, supaya nanti ada perbedaan antara Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah luar biasanya orang Arab. Jadi hadis-hadis yang sudah sampai pada kita pada saat ini itu adalah buah hafalannya para sahabat di masa lalu. Kalian bisa membayangkan, teman-teman bisa membayangkan Rasulullah pada suatu majelis ilmu berkata sesuatu, mengatakan sesuatu. Ada yang kadang pendek, la duroro wala diroro misalkan seperti itu. Ada yang panjang sekali. Kalau teman-teman belajar hadis itu ada yang panjang-panjang hadisnya. Itu para sahabat itu bisa plek sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan betapa cerdasnya, bayangkan betapa kuat hafalannya orang Arab pada masa itu. Tidak ditulis, lafalnya bisa persis dengan lafalnya Rasulullah, dan diturunkan kepada generasi selanjutnya masih seperti itu, masih orisinil. Nah, itu luar biasa. Nah, pembukuan hadis ini tidak berlangsung, tidak dilakukan di zaman Rasulullah secara masif. Sebenarnya ada para sahabat yang sudah menuliskan, tapi tidak secara masif. Nah, pelarangan dari Rasulullah dalam menulis hadis itu sebenarnya dilarang untuk mencampur dengan Al-Quran. Artinya Al-Quran ditulis sendiri, hadis ditulis sendiri, seperti itu. Nah, maka tidak banyak yang menulis hadis di zaman Rasulullah SAW. Ya, ada beberapa sahabat yang bisa tulis pada saat itu, ya, tidak banyak, ya, dikatakan ada sekitar 17 orang, ya. Bayangkan hanya 17 orang di zaman itu yang bisa menulis hadis. Misalkan Umar bin Khattab, ya, Ali bin Abi Thalib, kemudian Utsman bin Affan, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian Tolhah, kemudian Yazid bin Abi Sufyan, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Huzaifah bin Utbah, Hatib bin Anas, kemudian Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, kemudian Syifa bin Abdullah Al-Adawiyah, kemudian Hafsah binti Umar, kemudian Ummu Kulsum binti Uqbah, dan Karimah binti Al-Miqdad. Jadi ini hanya sedikit, ya. Ada 17 orang yang bisa menuliskan hadis. Bisa menulis maksud saya, ya. Nah, maka pembukuan hadis tidaklah banyak seperti itu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, hadis itu sudah sangat dibutuhkan penulisannya. Yang pertama disebabkan karena Islam sudah semakin luas. Islam bukan hanya berkembang di tanah Arab, ya, Islam berkembang di tanah non-Arab yang tidak berbahasa Arab. Kalau orang Arab mendengar bahasa Arab, itu lebih mudah menghafalkan daripada orang non-Arab yang tidak bisa berbahasa Arab. Kurang lebih seperti itu rumusnya, ya, kurang lebih seperti itu. Maka dibutuhkanlah pembukuan hadis supaya hadis-hadis ini tidak hilang dari muka bumi. Nah, maka kemudian di tahun 99 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan secara resmi pembukuan hadis. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah di zaman Bani Umayyah, ya. Di zaman Bani Umayyah, termasuk keturunannya Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Abdul Aziz kemudian memerintahkan secara resmi pembukuan hadis, ya, dan mengumpulkan hadis-hadis dari berbagai penjuru dunia Islam. Itulah pembukuan hadis yang pertama kalinya diprakarsai oleh siapa?
oleh Umar bin Abdul Aziz. Seperti itu. Dan siapakah ulama yang pertama diperintahkan itu? Nah, ulama yang pertama diperintahkan oleh khalifah adalah Syihab Az-Zuhri, ya, Syihab Az-Zuhri. Nah, kemudian setelah tahun 99 hadis itu berkembang sedemikian rupa, ya. Hadis itu berkembang sedemikian rupa. Kita fokus ke hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, ya. Pada awalnya pembukaan hadis itu berdasarkan bab-bab tertentu, ya, bab-bab tertentu. Misalkan bab sholat, bab puasa, itu ada seorang ulama nulis hadis bab sholat saja, gitu. Ada seperti itu. Ada bab zakat saja, ada seperti itu. Awal-awal seperti itu. Ada juga yang disusun berdasarkan nama sahabat yang merawikan. Misalkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar, hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah, ya. Kemudian ada buku hadis yang ditulis oleh diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seperti itu. Itu ada seperti itu. Kemudian ada juga yang dikumpulkan hadisnya berdasarkan seperti kamus, ya, sesuai dengan urutan huruf, ya. Hadis yang diawali dengan huruf alif, huruf ba, dan seterusnya. Selanjutnya, hadis-hadis ahkam, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Yang pertama adalah Al-Muwatta. Al-Muwatta, ya. Al-Muwatta adalah kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik. Imam Malik ini hidup tahun 93 Hijriah sampai tahun 179, ya. Kitab ini adalah kitab Al-Muwatta, ya, kitab yang khusus menjelaskan tentang hukum-hukum, seperti itu. Kemudian ada kitab Sunan An-Nasai. Sunan An-Nasai. An-Nasai ini adalah seorang ulama yang hidup di tahun 211 sampai 303 Hijriah. Nah, ini beliau menulis kitab An-Nasai. Kemudian kitab Sunan Abu Dawud, ya. Abu Dawud ini hidup di tahun 202 sampai 275 Hijriah. Kemudian ada juga kitab Sunan Tirmidzi, dan ada juga Sunan Ibnu Majah, kemudian Sunan Ad-Darimi, kemudian Sunan As-Shaghir Al-Baihaqi, kemudian ada kitab yang masyhur juga di kalangan kita adalah kitab Bulughul Maram, ya. Bulughul Maram ini ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang hidup pada tahun 773 sampai 852. Itulah sekelumit tentang hadis, pengertian, kemudian sejarah pembukuan, dan juga macam-macamnya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah kita lanjutkan di minggu depan. Adapun tugas nanti saya share di WhatsApp group atau di Google Classroom. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.